warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM 200210402092, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Bantu dengan dosen pengampu Pak Siswanto. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan ibu saya akan sharing, berbagi pengetahuan tentang bahasa Madura, di mana nanti kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan yang ada pada bahasa Madura, kemudian beberapa contoh kata, dan juga sedikit tentang pembentukan kata dalam bahasa Madura. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama tentang tingkatannya. Nah, seperti yang kita tahu di SD dan juga sekolah menengah SMP dan SMA, bahasa Jawa itu memiliki 3 tingkatan, seperti bahasa Ngoko, bahasa Kromo, dan juga Kromo Inggil. Nah, kalau di bahasa Madura sendiri itu juga ada tingkatan atau tidak? Iya, di bahasa Madura juga ada tingkatan sama seperti di bahasa Jawa. Kira-kira tingkatannya apa saja? Kalau di bahasa Madura itu tingkatan yang paling dasar itu yang paling bawah itu dinamakan tingkatan Njeiye. Kemudian tingkatan di atas Njeiye itu ada tingkatan Engki Enten, dan yang paling tinggi itu adalah tingkatan Engki Bunten. Kalau untuk penggunaannya sendiri, 3 tingkatan ini untuk siapa saja dan contohnya seperti apa? Kalau contoh untuk tingkatan Njeiye itu biasanya digunakan untuk teman atau orang-orang yang sepantaran, seumuran sama kita. Bisa ke teman, bisa ke saudara juga, tapi yang usianya sepantaran sama kita ya. Kemudian kalau untuk yang Engki Enten itu biasanya kita gunakan ke orang yang lebih tua, atau juga bisa orang yang lebih tua ke kita. Berarti lebih Fleksibel penggunaannya, bisa ke yang lebih tua, bisa juga ke yang lebih muda. Tapi biasanya juga untuk orang-orang yang tingkat sosialnya itu sepantaran juga sama kita. Terus yang terakhir ini ada Ya, Engki Bunten. untuk yang terakhir itu tingkatan yang paling tinggi itu Engki Bunten. Itu biasanya kita gunakan untuk orang-orang yang kita hormati, tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya kita gunakan kepada mereka. Tadi sudah kita paparkan ya penjelasan tentang Njeiye, Engki Bunten sama Engki Enten. Sekarang kita ke contohnya. Kita pakai kata yang sering kita gunakan saja seperti kata aku dalam bahasa Madura yang Njeiye. Kalau aku di Njeiye itu biasanya engko. Iya, engko. Di tingkatan yang paling bawah ya, itu engko. Kalau di atasnya kau ya. Di atasnya engko. Kalau tingkatan yang paling tinggi itu Abdina. Iya. Tapi kalau untuk engko sendiri di beberapa daerah ada juga yang menyebutnya itu sengko. Iya. Itu biasanya kalau di daerah Madura aslinya, di Sampang atau di mana itu? Ya, pokoknya Di daerah daerah di Madura. Maduranya sendiri itu biasa ada sengko. Tapi kalau kita yang di Lumajang itu tidak lumrah kita mendengar kata sengko, itu tidak lumrah. Yang ada itu engko. Iya, engko. Sekarang ke kata kamu. Kata kamu ini sepertinya lebih variatif ya daripada kata aku dalam bahasa Madura. Iya, lebih variatif. Kamu itu ada kakek, tingkatan yang paling bawah ya. Yang Njeiye. Yang Njeiye, kakek, been, tika juga ada, hede itu juga ada. Itu di tingkatan yang paling bawah. Biasanya kita gunakan ke teman kita. Tingkatan di atasnya itu sampian, panjenengan. Panjenengan itu bukan yang Engki Bunten. Engki Bunten tuh ada ajunan juga. Iya, panjenengan itu di atasnya sampian. Di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah, iya. Antara ajunan sama yang Sampian. Oh, iya, iya. di tengah-tengahnya sampian dan ajunan itu ada panjenengan. Kalau di daerah kita ya, di Lumajang itu biasanya seperti itu.
Tapi ini kebalik lagi tergantung di budaya masyarakatnya. Iya, kebiasaan Ah, masyarakatnya makainya itu yang seperti apa. Kemudian yang terakhir, atau bukan yang terakhir, ini kita akan membahas tentang beberapa kata tanya dalam bahasa Madura. Yang pertama itu apa? Apa itu ya apa bahasa Apa. Maduranya. Jadi tinggal nambah H di belakang. Iya. Jadi apa? Apa ya, bahasa Maduranya apa itu ya apa. Bahasa Njaianya, Iya. kalau yang Engki Entennya napah, di atasnya apa ada napah. Napah. Iya, kalau di daerah kita ya. Mm. Kemudian di atasnya lagi yang Engki Puntennya itu ponapah. Ponapah atau penapah. Penapah atau penapah. Tapi yang lebih familiar kalau di daerah kita penapah. Penapah. Iya. Sekarang kata tanya yang kedua itu ada siapa. Siapa itu ya bahasa Maduranya sapah. Sapah. Iya. Sapah. Di tingkatan paling bawah itu sapah bahasa Maduranya. Sama seperti apa tadi, tinggal ditambah H di Ya belakang. dibuang i-nya ditambah Ditambah h. H. Jadi sapah Jadi gitu ya. sapah. Iya. Kalau di atasnya lagi serah. Iya, serah. Di atasnya lagi yang Engki Puntennya peserah. Terus pasera. Peserah atau pasera. Tergantung kebiasaan orangnya lagi, balik lagi ke kebiasaan di daerah masing-masing. Kadang beberapa orang meskipun berbicara dengan Engki Enten, tapi Ya. ada beberapa kata yang dari kata yang Engki Punten, dari tingkatan yang lebih tinggi. Iya, tergantung kebiasaan orang. Biasanya kebiasaan dari kecil itu ke bawah. Kalau sudah terbiasa pakai bahasa yang tingkatannya di Engki Enten, ketemu orang yang seharusnya kita pakai bahasanya Engki Punten pun kadang terbawa pakai yang Engki Enten. Kadang yang bisa menggunakan bahasa yang jaiyah, kalau memang dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa tingkatan Engki Enten, itu juga terbawa biasanya. terbawa, ya tergantung kebiasaan. Selanjutnya kata tanya yang ketiga itu ada di mana. Di mana bahasa Maduranya itu dimah, edimah gitu. Edima. Ya, edimah. Berarti itu dalam bahasa Indonesia itu artinya di. Iya, Di mana? edimah. Kalau mana saja Di dimah. mana? Iya. Kalau misalkan kita ingin bertanya, di mana bukumu? Dimah bukun kakek itu bahasa yang jaiyah, bahasa yang paling Jayanya. kasar. Iya. Kalau di atasnya lagi Eka Amma. Kak Emah bukuna sampian. Sampian. Di atasnya lagi Kak Emah bukuna panjenengan. Seperti itu saja. Gampang sebenarnya belajar bahasa Madura kalau ngerti. Iya kan, sama. Semua bahasa punya tingkat kesulitan yang masing-masing. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana kalau bahasa Maduranya dek remah. Iya. Bahasa Jaiyahnya itu ya dek remah. Kalau di atasnya lagi kadinapa. Jatinapa. Di atasnya lagi kadipanapa. Tinggal nambahin dikit-dikit. Sebenarnya hampir sama. Dek remah, kadinapa, kadipanapa. Cuman dari dek remah ke Katinapa itu agak jauh. Agak jauh. Baru ke yang tingkatan selanjutnya yang di Punten itu cuman nambahin Po depannya kadipanapa. Katinapa, Iya, nambahin po iya. saja. Iya. Kemudian yang terakhir ini mengapa. Mengapa? Arapah. Arapa. Bahasa Maduranya mengapa itu arapah. Arapa. Kalau di atasnya Arapa. Anapa biasanya. iya anapa. Anapa. Lebih tahu. Karena Iya. memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Madura yang mungkin ini. Iya. Hari-hari kita pakai tingkatan yang Yang angkinten ya. Kinten sama Anjaiyah. Sama aja iya. Kalau yang di Punten itu jarang. Tergantung momen. Tergantung momen dan mitra tuturnya, tergantung Ya. kita berbicara dengan siapa. Iya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kata tanya. Selanjutnya adalah kata sifat. Iya, karena Sifat ini agak menarik ini pembahasannya. iya. Kata sifat kita mulai dari kata cantik dulu. Cantik bahasa Maduranya Rakatin. Iya. Ya, Rasin.
rajin. Lawan katanya rajin ganteng. Loh bukan, itu persamaan. Oh iya, tapi untuk laki-laki. untuk laki-laki dan Aduh. perempuan. Iya. Rajin untuk Perempuan, ganteng untuk laki-laki. iya, bukan lawan katanya. Iya, kalau lawan katanya jelek. Coba. Iya, coba. Coba itu kalau bahasa Indonesianya jelek. Kalau ganteng tuh tadi apa bahasa Maduranya? Ganteng. Ganteng. Iya, ganteng. Tinggal merubah ganteng ke Ganteng. ganteng. Tapi T-nya itu beda ya, maksudnya kalau TH itu TH. Iya, TH. Ganteng. Ganteng. Kalau bahasa Indonesia Ganteng. Bahasa Maduranya ganteng. Ya, itu aja. selanjutnya ke bentuk-bentuknya. Bulat. Bulat, Bahasa Maduranya apa bulat? bunter. Bunter. Iya, bunter bulat itu. Kalau yang volume Bola. itu bungkol. Oh ya, bungkol. Bulat itu lingkaran, Lingkaran, saja. Iya. Kalau yang volume Bervolume. bervolume itu bungkol. Iya. Bungkol. Iya, gitu. Bungkol. Mm. Kalau apa lagi ya yang masuk kata sifat yang masuk Madura? Jelek tadi sudah dibahas. Terus Besar, oh ya, besar. besar itu bahasa Maduranya rajeh. rajeh. Iya, rajeh. Kalau kecil keni. Kenny. Iya. Panjang lanceng. Pendek pande. Berarti kalau bocil bahasa Maduranya apa dong? Bocil, Bocah kecil. Berarti nak kanak kanak Kenny. keni. Nak kanak Kenny. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal nak kanak nih, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang ini apa? Pembentukan kata. Dari pengulangan kata seperti itu. Kalau bahasa Madura kan sering kan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Madura kalau misalkan dengar kata teh sate gitu. Iya. Itu kan Pengulangan. Pengulangan dalam bahasa Madura itu sepertinya maksudnya pengulangan kata dalam bahasa Madura itu seperti apa? Contohnya. Banyak sih. Contohnya misalkan tadi nak kanak itu. Artinya ya anak-anak. Kalau kata sifat seperti tadi tin ratin. Artinya itu banyak seratin. Berarti Tin banyak ratin, yang cantik. banyak yang cantik. Kalau tenggenteng itu berarti banyak yang ganteng. Pengulangan tapi bisa juga berubah arti, bukan artinya banyak yang. Seperti misalnya kalau ke kata kerja, kan tadi kan kata sifat yang misalkan tokol itu kan pukul. Nah kalau diulang jadi tokol kan, itu bukan artinya banyak yang nokol, tapi lebih ke alat untuk memukul. Tokol alat untuk nokol. Yang awalnya kata tokol itu merupakan Kata kerja, pukul. setelah diulang tokol itu jadi kata benda, alat untuk memukul. Iya. Gitu. Iya. Sama terus ada lagi ketika diulang berubah arti lagi seperti makan. Makan kan kata kerja juga ya. Makan kata kerja. Makan kata kerja. Ketika diulang, kalau bahasa Maduranya makan kan makan. Yang enje iya. Yang je iya. Terus kalau ketika diulang jadi kan ngakan. Itu jadi kata perintah jadinya. Kan ngakan. Itu perintah sudah. Bukan banyak makanan. Bukan. Sudah Kalau berubah banyak lagi. makanan dalam bahasa Maduranya itu banyak kakanan. Iya. Jadi kakanan. Kakanan. Iya. Makanan yang banyak kakanan. Kakanan. Kalau makanannya macam-macam itu Kakanan. Banyak jenis Mm-mm. kakanan. Sama juga kalau minum kan bahasa Madura jaianya ya. Ketika diulang jadi minum itu kan ya. Berarti itu perintah. Tapi ketika tadi kan sempat disinggung ya tin artinya banyak yang cantik. Ya, banyak yang cantik tin. Tenggenteng artinya banyak yang ganteng. Tokol artinya alat untuk memukul. Iya. Ketika jerajeh raja itu kan besar, artinya banyak yang besar atau besar.
ketika nikeni kecil. kecil, enggak, itu sudah nikeni itu memang seperti bukan pengulangan, memang gini, Memang ukurannya kecil. iya ukurannya kecil. Nikeni atau bisa juga diartikan iya sama sih sebenarnya dok. Nikeni banyak sekeni sama juga. Tapi biasanya lebih ke nik kapi. Nikeni kapi. Berarti memang semuanya kecil. Iya. Ada kata tambahannya, ada kata kapi, semua gitu maksudnya. Iya. Jadi semuanya kecil. Apalagi Apalagi ya yang ini? pengulangan Mapan. Mapan. Kalau diulang jadi pan Pan mapan. mapan. Mapan itu kan bagus. Ketika diulang jadi pan mapan, artinya banyak yang mapan, banyak yang bagus. Tapi kalau coba itu kan hasilnya jelek. Jelek. Coba artinya memang coba jelek, bukan banyak yang Ingat, coba. jelek itu mutlak. Iya, coba bukan berarti banyak yang coba juga, tapi memang kalau Memang kodratnya jelek. di bahasa kita dok sehari-hari Iya. itu memang ya coba atau coba itu artinya sama gitu. Bukan berarti banyak yang coba juga, diulang pun tetap coba, hasilnya tetap jelek. Iya. Tapi kalau misalkan pengulangan tadi kita sisipkan me apa ma kayak din meratin Ratin kata sifat diulang terus ditambahkan bahkan imbuhan me di tengah. di tengah ya. Jadinya din meratin. Din meratin artinya sok cantik. Sok cantik jadi sok gitu Din maknanya. meratin sok cantik. Teng megenteng sok Sok ganteng. ganteng. Termenter Sok pinter. pinter. Sok pinter artinya jadi sok Jadi sok. ketika diulang. Gitu. Berarti yang awalnya kata sifat cantik ke ini jadi apa? Sama berarti. Sama, cuman artinya sok itu jadi berubah ketika penggunaannya ditambahkan itu artinya itu jadi sok. Jadi sok. Sok cantik. Iya. Din meratin. Sama kan di bahasa Indonesia juga ketika ditambahkan imbuhan kadang bisa berubah Maknanya berubah. Jadi kurang lebih sama. sama. Cuman kalau tadi kata mukul, nukol itu tidak bisa ditambahkan me gitu. Aneh jadinya. Kol menokol. Kalau menukol tuh Pura-pura nokol. nggak ada. Nggak ada. Bisa Bukan juga pura-pura. pura-pura nokol. Apa kalau pura-pura nukol berarti? PMAP. PAP nokol. PMAP. PAP kalau di PAP. bahasa lumrahnya kita PAP pura-pura Pura-pura. nokol. Tapi kalau di Madura kan bukan kol menokol, sudah Bukan. beda itu. Sudah beda artinya. Beda penyusunan katanya dok. Kol menukol tuh apa kalau dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Iya nggak ada. Buat sendiri susunan Iya kalimatnya. nggak ada. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah banyak membahas tentang bahasa Madura, mulai dari tingkatannya, kemudian contoh-contoh kata yang biasa kita gunakan dalam bahasa Madura, kemudian cara untuk menyusun kata, pembuatan kata dalam bahasa Madura, maknanya juga seperti apa, contohnya seperti apa, sudah kita bahas semuanya. Mungkin cukup ini saja pembahasan kita pada video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa menambah ilmu tentang bahasa Madura dan semoga juga bisa dipraktekkan. Dan semoga pembahasan kita juga bisa diterima seperti itu, karena memang kita sebenarnya kita berbahasa Madura. Sehari-hari memang kita berbahasa Madura, tapi kita tinggal di tanah Jawa, orang Jawa yang berbahasa Madura. Madura. Jadi mungkin ada beberapa bahasa yang kalau menurut orang Madura asli itu yang lebih ngerti lah, yang lebih paham tentang bahasa Madura itu kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah atau kata yang kurang tepat. maaf misalnya itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.